Perkenalkan, nama saya Randy Sundawa. Saya dari kelas B dengan NPM 22500.041 dan kelompok 4 sesi 3. Perkenalkan, nama saya Nuria Priani dengan NPM 2151050 kelompok 4 sesi 3. Hai, perkenalkan, nama aku Rafina, NPM 225001005 dari kelompok 3 sesi 3. Halo, perkenalkan saya Siti Maskila dengan NPM 225001010 dari kelompok 4 sesi 3. Hai, perkenalkan saya Piri Amalia dengan NPM 225001127 dari kelompok 3 sesi 3. Hai, nama aku Azhara Nur Fadila, NPM 225001129 dari kelas A dengan kelompok 3 dari sesi 3. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky dengan nomor NPM 225001008 dari kelas A, sesi 3, kelompok 3. Halo, aku Fenita Ustadz NPM 2250011 dari kelas D. Aku dari kelompok 3 sesi 3. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan Fauzi dengan NPM 225001105. Saya dari kelas B, kelompok 4 dari sesi 3. Halo, perkenalkan, nama saya Nanda Punyadana Samuel dengan NPM 2250011 dari kelas B, kelompok 3 sesi 3. Halo, perkenalkan, nama saya Hafiz dengan NPM 2250011 dan berasal dari kelas B dengan sesi 3 kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Trisna Yuda dengan NPM 225001049 dari kelompok 3 sesi 3. Perkenalkan, kami dari Agroteknologi 22. Kebetulan kami sedang ada proyek dari praktikum pengendalian kualitas hasil pertanian. Di sini kami ke komoditas anggur. Paling pertanyaannya mengenai analisis praktik lapangan, tantangan, serta nanti paling rekomendasi pengendaliannya. Nah, yang pertama ada faktor agronomis lingkungannya, misal ada iklim, tanah, varietas yang menurut pengalaman Bapak itu paling besar gitu dampaknya untuk menentukan kualitas akhir anggur itu seperti apa? Untuk merawat tanaman anggur, terutama di cuaca. Kenapa di Indonesia tanam anggur itu wajib pakai greenhouse? Soalnya anggur itu mudah terserang jamur. Karena itu antisipasinya supaya lebih maksimal dalam perawatannya kita pakai greenhouse gitu, supaya lebih teratur, lebih mudah gitu menangani pengendalian hama dan penyakitnya gitu. Terus yang kedua, untuk supaya anggur berbuah maksimal, kita dalam pemilihan varietas.
banyak sekali varietas anggur yang udah datang ke Indonesia, ada ratusan ya, tapi yang baru produktif itu baru ada pilihan aja. Makanya kita harus benar-benar selektif dalam menanam varietas anggur. Terus yang paling pentingnya dari greenhouse yang pertama, terus yang kedua pemilihan bibit, yang ketiganya ada media tanam khusus anggur gitu. Jadi media tanamnya itu nggak sembarangan gitu. Jadi media tanamnya usahakan sesuai karakter tanaman anggur, yaitu poros gitu. Itu yang paling utama. Oh, di sini berarti penggunaan varietasnya itu apa aja? Yang di sini yang ditanam ini ada 6 jenis. 6 jenis kita tanam Transfiguration, ada Julian, ada Gospi, ini yang hijau Ilaria, belakangnya ada Heliodor sama Sansakta. Itu varietas yang memang sering kita budidayakan gitu. Karena itu dari adaptasinya lebih bagus, pengendalian hamanya nggak terlalu mudah terserang hama, terus berbuahnya dingin. Berarti 6 varietas itu sudah adaptif nih? Ya, gitu. Betul, sudah adaptif. Yang paling adaptif sebetulnya di rooftop ini jenis Ilaria sama Sansakta gitu. Karena tiap daerah kadang beda-beda. Walaupun di sini misalkan di Tasikmalaya jenis 6 jenis ini bagus, belum tentu di daerah Sumatera atau lainnya bagus. Gitu. Makanya masih harus selektif. Mungkin pertanyaan selanjutnya, penentuan waktu panen. Oh, untuk penentuan waktu panen, biasanya metode praktis apa yang digunakan Bapak di lapangan untuk menentukan bahwa anggur sudah mencapai tingkat kematangan optimal, misalnya dari penggunaan Brixmeter atau melihat warna atau pengujian rasa? Nah, betul. Jadi untuk mengecek anggur itu siap dipanen atau enggak, yang pertama pastinya kita dihitung dari HSP-nya. Hari setelah kuning. Itu rata-rata kalau anggur table grape itu di 120 hari pasca kuning, pasca pemangkasan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita dari segi warna. Dari segi warna. Kalau yang memang berubah warna, seperti ada warna peration itu, perubahan warna peration seperti Sansakta dari hijau ke merah, terus seperti Gospi dari hijau ke hitam, ada Julian dari hijau ke orange sama trans. Terkecuali anggur hijau ini, dari kecil sampai matang itu hijau gitu. Paling kalau yang anggur hijau seperti ini, itu kita hitung dari HSP-nya, hari setelah kuning. Terus yang kedua, yang ketiga, terakhir itu kita test break. Nah, 3 hari sebelum dipanen, misalkan 120 HSP, panennya berarti di 118 hari itu kita udah test break, tes kemanisannya gitu. Biasanya di berapa? Biasanya di 15 ke atas. 15 ke atas. Selanjutnya mungkin di standar sortasinya, Pak. Jadi kriteria sortasi dan grading apa yang paling tepat untuk diterapkan saat panen memisahkan anggur premium dari yang kualitasnya di bawah standar? Nah, itu biasanya kita dari ukuran beri. Nah, tergantung varietasnya juga. Kalau Sansakta biasanya maksimumnya itu per satu berinya itu bisa 18 gram gitu. Jadi kita dicek gitu. Kalau udah mengikuti standar di 18 gram, insya Allah itu udah termasuk premium atau grade A. Kalau di bawah itu masuknya grade B dan lain-lain gitu. Itu tergantung varietasnya. Jadi kita nggak bisa semua tanaman anggur disamakan karena beda varietas, beda kualitas gitu. Selanjutnya mungkin untuk pengendalian irigasi sama nutrisi, bagaimana Bapak mengelola program irigasi dan pemupukan khususnya pada fase akhir pembuahan agar tanaman ini menghasilkan warna dan kadar gula anggur yang maksimal? Ya. Nah, untuk fase terakhir ya sebelum dipanen kematangan, tentunya kita harus masuk pupuk yang tinggi kalium untuk pemanis. Terus di samping itu, karena anggur ini kulitnya tipis, mudah pecah, jadi di samping itu kita tetap masih masuk kalsium supaya kulitnya itu tetap elastis. Jadi begitu ada air masuk dan nutrisi masuk, tetap kuat, bagus, dan nanti bisa maksimal di kemanisannya. Gitu. Untuk dosisnya biasanya di berapa? Untuk dosisnya kalau di planter bag seperti ini kita kasih 20-25 gram. Beda sama di lahan langsung karena ini lahan terbatas gitu. Kalau di aplikasi di lahan langsung itu bisa 40 gram per pohon gitu. Kalau untuk di planter bag itu 20-25. Itu untuk semua varietas sama? Semua varietas sama. Kalau pemupukan sama dosisnya gitu. Pemupukan sama. Ditabur Pak untuk aplikasi? Untuk aplikasi kita dikocor. Udah lebih cepat dikocor. Dikocor sama dibantu semprot. Nah, untuk kalsium dibantu semprot lewat daun juga. Gitu.
perawatan daun, kita kasih kalsium sama di selang sama magnesium. Itu berarti bebarengan ya pas Dibarengin. disemprot juga. Dibarengin bisa, lebih bagusnya dijeda 3 hari. Misalkan hari ini pemupukan hari Kamis dikocor. Nah, Kamis cuma Sabtu Minggu, hari Minggunya kita semprot lewat daun gitu. Soalnya kita fokus dulu yang dikocor, nanti diserap dulu, diolah sama daun. Nanti ketiga hari kemudian kita spray lewat stomata daun.